wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat serta rahmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya di sini, sehingga Allah pun memudahkan kita semua untuk bermajelis, untuk sejenak meningkatkan keimanan sebagaimana dahulu ini yang dilakukan oleh para sahabat, Bapak Ibu sekalian. Jadi para sahabat itu mereka kalau woro-woro ngajak kumpul maka yang mereka katakan adalah ta'alau nu'min sa'atan. Wahai para sahabat, kemarilah, ayo kita sama-sama meningkatkan keimanan sejenak. Jadi bukan sekedar kopdar biasa, Pak, bukan hanya sekedar kongkow dan yang semisalnya tanpa arti dan yang semisal perkara-perkara yang mungkin na'udzubillah, perkara-perkara yang tidak baik. Namun inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka berkumpul namun memang niatnya adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Maka pada kesempatan yang singkat ini insya Allah kita akan mengambil pelajaran dari suatu surat yang pendek yang insya Allah kita semua menghafalnya, yaitu di surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu awalnya bagaimana Bapak Ibu? Atau Idza Jaa? Kalau Idza Jaa apa nama suratnya? An-Nasr. Hampir-hampir mirip. Ini adalah surat yang insya Allah kita semua menghafalnya. Bahkan mungkin kalau imam tarawih membaca ini insya Allah kita kesenangan Bapak Ibu sekalian. Karena pendek, cepat selesai Temannya kulhu dan yang semisal pendek-pendek. Maka ini adalah suatu surat yang ringkas, pendek. Namun apabila kita mau merenungi lebih jauh, kita akan mendapatkan berbagai macam faidah-faidah yang banyak. Dalam surat Al-Asr berjumlah berapa ayat? 3. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia maka mereka semua berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kemudian Allah berfirman kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan mereka melaksanakan amalan-amalan soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam perkara kebenaran dan saling menasihati pula dalam perkara kesabaran. Maka dari surat yang pendek ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil 5 pelajaran yang akan kita bahas dan kita sampaikan pada kegiatan kita siang hari ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari surat Al-Asr ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya hendaknya kaum muslimin, kaum mukminin memiliki perhatian dalam masalah waktunya. Benar-benar memanfaatkan waktu yang dia miliki dengan sebaik-baiknya. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama, wal asri, demi masa. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan bahwasanya sesuatu itu pentingnya. Saya ulangi, bahwasanya Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan bahwasanya sesuatu itu pentingnya. Maka ketika Allah berfirman wal asri, demi masa,
demi zaman, demi waktu, maka ini menunjukkan bahwasannya waktu, zaman, masa itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat berharga. Terutama saat ini kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Setiap detik yang kita lalui itu bisa menghasilkan pundi-pundi amalan, pundi-pundi pahala yang banyak apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah amalan. Baik dengan berzikir misalnya, dengan sholat, dengan berdoa, dengan beristighfar, membaca Al-Quran, sedekah, ataupun yang semisalnya. Pahala yang ada di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Kalau di bulan yang lain saja, maka kita rugi tidak memanfaatkan waktu, maka bagaimana di bulan Ramadan ini? Maka hendaknya kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktu yang kita miliki. Kita ingat bahwasanya manusia hidup di dunia ini tidaklah lama. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa saja itu Bapak Ibu? Sehat sebelum sakit. Sehat sebelum sakit. Kemudian? Kaya sebelum miskin. Kaya sebelum miskin. Ibu-ibu? Muda sebelum tua ya, atau setengah tua ya. Masa lapang sebelum masa sempit. Terakhir, masa hidup ya sebelum datang masa kematian. Nabi mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian, wasihataka qabla saqamik. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian, wa faraghaka wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkanlah masa luangmu, waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Maka Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau mengomentari hadis tersebut, Pak, Ibu. Beliau mengatakan, "Fahadihil khamsah la yu'rafu qadruha illa ba'da zawaliha." Maka kelima nikmat ini tidak ada yang tahu betapa berharganya, betapa istimewanya, kecuali kalau nikmat yang 5 ini sudah hilang. Nikmat 5 ini tidak ada yang tahu betapa istimewanya, berharganya, kecuali kalau sudah hilang. Kapan kita baru merasakan kalau sehat itu nikmat, Bapak? Ketika sakit. Kapan kita merasakan bahwasannya nikmat kaya itu enak nikmat? Ketika tanggal tua. Maka inilah kehidupan manusia. Kalau tidak hilang, terkadang kita tidak merasakan. Makanya kita disadarkan oleh Nabi SAW mengenai 5 perkara tadi. Jangan sampai kita kecewa. Ketika sudah hilang, dicabut, maka kita baru kecewa. Wal'iyadzubillah. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari surat Al-Asr ini adalah hendaknya kita memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Asr adalah hendaknya kita semua senantiasa memperhatikan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugiannya. Kecuali yang pertama siapa tadi, Pak? Yang pertama ilal ladina amanu. Kecuali orang-orang yang mereka beriman. Maka inilah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingin merugi, maka perhatikanlah keimanan kita. Terutama di bulan Ramadan ini, di antara cara untuk kita mengejut keimanan adalah dengan mentilawahkan Al-Quran. Dengan mentilawahkan Al-Quran. Tilawah yang kita ketahui itu artinya apa, Bapak atau Ibu? Tilawah? Pernah dengar ya? Mentilawahkan Al-Quran. Tilawah itu apa artinya? Bisa diartikan membacakannya. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya tilawah itu ada 2 macam. Tilawah itu ada 2 makna atau 2 macam. Yang pertama, tilawah dalam artian membaca. Kita membaca teks-teks Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, itu juga tilawah. Kemudian yang kedua yang paling penting yaitu
memiliki artian ittiba, yaitu mengikuti apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 120-an ya. Allah berfirman, orang-orang yang mereka diberikan Alkitab, diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya, mereka mentilawahkan dengan sebenar-benarnya, maka tilawah di sini maksudnya adalah bukan hanya sekedar membaca, Bapak Ibu. Namun maksudnya adalah mereka mengikuti isi yang terkandung dalam kitab tersebut. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan maksudnya haqqa tilawatih di sini, sebenar-benar tilawah di sini adalah maksudnya haqqa tibai. Yattabi'unahu haqqa tibai. Mengikuti Al-Qur'an tersebut dengan atau mengikuti kitab tersebut dengan sebenar-benarnya. Maka pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari surat Al-Asr ini adalah hendaknya kita benar-benar meningkatkan keimanan kita, terkhusus di bulan Al-Quran ini ya, kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Kita baca teks bahasa Arabnya, iya, dan demikian pula jangan cukup hanya dengan itu ya. Kita tambah dengan membaca Al-Quran beserta dengan pemahaman para ulama ya, tafsirnya bagaimana, dengan tadabbur ya, dan yang semisal. Kemudian yang keberapa ini Pak? Ketiga ya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari surat Al-Asr ini adalah hendaknya kita pun memperhatikan amalan-amalan yang kita miliki. Karena Allah tadi mengatakan sesungguhnya manusia merugi kecuali yang pertama orang-orang yang apa? Beriman. Yang kedua beramal soleh ya. Maka ini pula yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, agar terutama di bulan Ramadan ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam pahala-pahala yang banyak. Allah memberikan kita berbagai macam amalan-amalan yang sangat banyak. Nah, ini maka kita optimalkan ya, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi ya. Setelah kita mengetahui ilmunya, maka jangan lupa untuk kita amalkan ya. Jangan ditinggalkan ya. Kemudian berikutnya yang keempat, di antara pelajaran yang penting juga untuk kita ambil pelajaran dari surat Al-Asr, yaitu hendaknya kita senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan orang-orang yang tidak merugi, yang pertama mereka orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua mereka melaksanakan amal soleh. Kemudian yang ketiga watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Artinya apa, Pak? Ibu? Saling menasihati dalam perkara kebenaran dan saling menasihati di dalam perkara kesabaran. Di sini ada amar ma'ruf nahi munkar ya. Menasihati, saling menasihati ya. Apabila ada suatu perkara kebaikan ya, dan kita memiliki keluarga atau mungkin kerabat dekat ya, maka kita ajak. Atau mungkin ada suatu kemungkaran yang terjadi di sekitar kita ya, maka kita peringatkan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita ya. Karena sesungguhnya umat Nabi SAW ini Bapak Ibu sekalian menjadi umat terbaik itu apabila kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Kalian adalah sebaik-baik umat manusia yang Allah keluarkan untuk umat manusia, atau kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Apa syaratnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan pada perkara-perkara yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah melarang dari perkara-perkara kemungkaran wa tu'minuna billah. Dan kalian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada di sekitaran kita, di sekeliling kita, ada saudara kita, mungkin kerabat kita yang masih belum melaksanakan perkara-perkara kewajiban, jangan lupa untuk kita nasihati, kita ajak kepada suatu kebaikan. Jangan sampai kita ini melihat saudara kita tergelincir, namun kita biarkan saja. Jangan sampai kita melihat saudara kita ini terjerumus dalam perkara-perkara dosa, namun kita biarkan saja. Kalau ada
saudara kita yang mungkin belum melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita ajak dengan cara yang baik, semampu kita, sebisa kita, dengan cara yang paling baik. Apabila ada saudara kita yang mungkin juga belum melaksanakan puasa, bukan karena udzur yang syar'i, maka kita pun berusaha untuk mengajaknya pada jalan kebaikan. Kita berusaha untuk mengajaknya dalam jalan kebenaran. Karena seorang saudara tidaklah menginginkan keburukan bagi saudaranya yang lain. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia ingin saudaranya juga ingin mendapatkan kebaikan yang sama. Maka inilah poin yang ke berapa tadi? 4 ya. Kemudian yang poin kelima poin kelima yang bisa kita ambil dari surat Al-Asr ini adalah hendaknya kita senantiasa bersama atau memiliki teman-teman yang baik. Hendaknya kita senantiasa bersama atau berusaha memiliki teman-teman yang baik. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, di antara ciri orang yang tidak merugi itu, tadi Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata tawasau, Pak. Yang artinya adalah saling menasehati. Jadi bukan hanya sekedar menasehati, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tawasau, saling menasehati satu sama lainnya. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan teman yang saling menasehati kalau kita tidak berteman dengan orang-orang yang baik. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan almaru ala dini khalilihi, seorang itu tergantung dari agama temannya. Falyandur ahadukum man yuhalil, maka lihatlah salah seorang di antara kalian dengan siapa dia bertemannya. Kalau misalnya kita memiliki teman satu kantor yang semuanya kalau pagi melaksanakan sholat duha misalnya, kira-kira terpengaruh tidak kita, Pak? Terpengaruh. Demikian pula kita memiliki teman-teman yang mengajak, ayo zuhur kajian sebentar cuma 20 menit, maka niscaya kita pun juga akan terpengaruh, mau atau tidak mau, cepat ataupun lambat. Demikian pula sebaliknya, kalau kita pun memiliki teman-teman yang buruk, tidak pernah melaksanakan sholat atau tidak pernah mengajak ke masjid misalnya, maka lambat laun kita pun akan mengikuti teman tersebut. Oleh karena itu, dari pelajaran kelima surat Al-Asr ini, hendaknya kita pun berusaha memiliki lingkungan yang baik. Dan apabila kita memiliki lingkungan kerja yang Masya Allah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mempererat ukhuwah, maka hendaknya pun kita pertahankan lingkungan yang demikian. Karena ini adalah suatu nikmat yang sangat istimewa. Betapa banyak terkadang pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang malah menyulitkan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang bahkan menyulitkan kita untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memiliki lingkungan yang baik, baik itu di rumah sendiri, kita ciptakan lingkungan yang bagus di keluarga kita, di lingkungan kita bekerja, ataupun di lingkungan pergaulan kita, maka kita pun berusaha untuk senantiasa memiliki lingkungan yang baik agar bisa terwujud wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam perkara kebaikan dan saling menasihati dalam perkara kesabaran. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai sedikit nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat meningkatkan amal kebaikan kita dan dapat memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, langsung tadi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya langsung saja. Monggo. Dalam rangka kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu kadang-kadang kan ada tantangan. Contoh yang baru-baru aja pengajian dibubarkan. Bagaimana sikap kita? Padahal kita
apa ya, kita niatnya kita tawasul bil haq ya, menyampaikan kebenaran, tapi ternyata kok tantangannya seperti itu, gimana? Ya, terima kasih pertanyaannya dari Bapak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan kita semuanya. Amin. Berkaitan dengan namanya orang tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, maka itu pasti ada tantangannya ya. Jangankan kita manusia yang banyak dosa ya, banyak kesalahan, banyak kurangnya, banyak aibnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja ya manusia yang paling top, Pak. Diakui beliau adalah orang paling top di zamannya. Namun ketika beliau mulai menyampaikan dakwah, beliau mulai menyampaikan kebenaran, maka ada gangguan-gangguan. Maka sikap beliau Shallallahu alaihi wasallam itulah yang perlu kita contoh ya. Bagaimana beliau tetap bersabar ya, dan beliau tetap mendoakan kebaikan bagi orang-orang di sekelilingnya ya. Jadi itulah yang bisa kita laksanakan ya. Apabila kita tentunya mengalami gangguan ya, mungkin kita juga mendakwahi saudara kita ya, atau mungkin ya tetangga ya, atau mungkin ya kakak adik suami istri yang semisalnya, pasti ada tantangannya ya. Entah itu belum diijabahi ya dakwah kita atau amar ma'ruf kita ya. Maka tantangan berikutnya hendaknya kita pun bisa menyelesaikannya, yaitu dengan kita bersabar ya, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin ya pada pertemuan pertama yang kita sampaikan, hendaknya kita pun mengikuti cara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan, idza ra'aitum akhakum zallatan fasaddiduhu. Apabila engkau melihat saudaramu tergelincir, maka tolonglah dia ya, luruskanlah dia, tunjukkanlah dia kepada jalan yang benar ya. Kemudian dia mengatakan, wada'ullaha lahu an yatuba alaih. Berdoalah kepada Allah agar Allah menerima taubatnya. Siapa tahu dia tergelincir ya karena ketidaktahuannya ya, maka kita doakan. Maka kemudian beliau menutup nasihat, wala takunu a'wanan lisyaitani alaih. Janganlah kalian menjadi penolong-penolong syaitan yang bisa menjerumuskan saudaramu tadi ya. Sudah mereka tidak tahu ibaratnya ya, kemudian kita perolok misalnya ya, tambah kita jerumuskan ya, kita musuhi misalnya ya, maka jangan ya. Kita manusia penuh kekurangan ya, apabila ada tantangan dalam kita amar ma'ruf nahi munkar, maka itu adalah suatu keniscayaan. Wallahu taala a'lam. Mengenai kisahnya Rasulullah waktu di Madinah, ini mengenai juga tingkat kesabaran, Ustaz. Apakah memang karena yang dilakukan selama Rasulullah itu adalah wahyu? Pernah Rasulullah itu memberikan undian kepada para sahabat siapa yang, karena ada perintah Rasulullah untuk membunuh salah satu kepala suku, itu pembesar dari Yahudi waktu itu ya, Madinah. Tingkat kesabaran itu apakah, sedangkan di waktu di Mekah saja tidak ada perintah Rasulullah untuk membunuh seperti Abu Jahal atau pemuka Quraisy yang lainnya, tapi pada saat di Madinah Rasulullah menyuruh. Iya, di antara jawaban dari perkara tersebut adalah, kalau bisa dilihat ya, maka sebenarnya tidaklah berhubungan dengan tingkat kesabaran atau tidaknya, namun lebih dihubungkan kepada kemaslahatan dan kemafsadatannya. Maka ketika misalnya beliau di Mekah ya, kemudian beliau misalnya diganggu ya, dilempari, kemudian beliau melawan ya, maka tentunya yang terjadi ketika itu ya, beliau pun maka akan dihabisi oleh orang banyak ya. Berbeda ketika beliau sudah di fase Madinah, ketika itu memang sudah memiliki perjanjian misalnya ya, dengan orang-orang kafir musyrikin ya, yang di sekitaran Madinah, maka dengan kekuatan yang dimiliki oleh beliau, dan tentunya dengan beliau setelah menimbang kemaslahatan dan kemafsadatan yang terjadi, maka tentu itu adalah perkara yang lainnya, tidak lagi berhubungan dengan kesabaran dan tidaknya. Demikian pula misalnya kita sebagai atau amar ma'ruf nahi munkar ya. Apakah disamakan antara rakyat sipil biasa ya, dengan misalnya polisi? Amar ma'rufnya beda atau sama, Pak? Tentu berbeda ya. Misalnya ada sekelompok orang yang minum minuman keras ya, maka kita sebagai
warga sipil biasa hanya bisa mungkin melaporkan ya, paling pol. Kemudian juga mungkin hanya menasehati sebisa mungkin ya. Namun kalau misalnya memang itu adalah orang yang memiliki kekuasaan ya, seperti ya, polisi ataupun ya semisalnya, maka mereka memiliki wewenang-wewenang yang lebih tentunya, yang tidak sama dengan wewenang dari warga sipil. Maka disitulah letak dari kemaslahatan dan kemafsadatan. Kalau polisi yang menegakkan pasti tentu berbeda dengan masyarakat biasa yang menegakkan. Jadi seperti itu mungkin yang bisa kita jawab. Wallahu taala a'lam. Cukup Pak, sudah ngantuk ya? Khawatir pematerinya yang ngantuk ini ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan dan barakallahu fikum kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga amalan kita menghadiri majelis ilmu di siang hari ini mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup perjumpaan kita di siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.